Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita bagi hari ini yakni Al-An'am ayat 125, di mana di dalam Al-An'am ayat 125 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, Allah memberikan petunjuk kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam. Wa ma yurid, dan barang siapa yang Allah kehendaki, ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan, maka Allah jadikan dadanya sesak, ka'annama yas'adu, sebagaimana dia mendaki, fis samai, di langit, ke langit, ka'annama yas'adu fis samai, seolah-olah dia mendaki ke langit. Kadzalika, seperti itulah, yaj'alallahu rijsan, Allah menjadikan siksa, alal ladzina la yu'minun, atas orang-orang yang tidak beriman. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 125. Baiklah, marilah sama-sama coba kita lihat tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu, maka barang siapa yang Allah kehendaki, Allah memberikan petunjuk kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam, dalam rangka menerima Islam. Dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi an yakjifa fi qalbihi nuran, dengan cara Allah menyimpan di dalam hatinya akan cahaya. Yukzifa fi qalbihi nuran, Allah menyimpan di dalam hatinya akan cahaya. Fayan fasiha lahu, maka dia merasa lapang karena adanya cahaya. Wa yakbaluhu, dan dia menerima akan cahaya. Wa yakbalahu, dan dia
menerima Islam kama warada fil hadisin, sebagaimana telah berbicara di dalam satu hadis. Di dalam satu hadis. Jadi ada tuh hadis yang memang dikemukakan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ketika sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan melapangkan dadanya? Apakah yang dimaksud dengan melampangkan dadanya? Dadanya menjadi lapang. Apa yang dimaksud dengan demikian? Melapangkan dadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nurun yuqzafu fihi fayan sarihahu lahu wayan fasihah, merupakan suatu nur yang dipancarkan ke dalam dadanya, sehingga dada orang yang bersangkutan menjadi lapang dan menerimanya. Kemudian mereka bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah hal tersebut ada tanda-tanda yang menjadi alamatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab melalui sabdanya, al-inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur wal isti'dadu lil maut qabla liqa'il maut. Selalu ingat hari kembali ke alam kekekalan, menjauhi keduniawian yang memperdaya, dan membekali diri untuk menghadapi kematian sebelum maut datang menjemputnya. Itulah ciri-cirinya bagi seseorang yang Allah pancarkan nur di dalam hatinya, Allah letakkan nur di dalam hatinya sehingga dia menerima Islam. Itu ciri-cirinya. Yaitu pertama, selalu ingat hari kembali ke alam kekekalan. Selalu ingat akan akhirat. Satu alam yang kekal. Dia ingat terus. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kemudian menjauhi keduniawian yang memperdaya. Ya, dia tidak lakukan tuh. Dia jauhkan dunia. Dunia dijauhkan. Jangan sampai dunia itu menjadi sebab dia terperosok ke dalam jurang kehinaan, kemaksiatan, dan keharuman. Dijauhin tuh olehnya masalah-masalah dunia. Kemudian membekali diri untuk menghadapi kematian sebelum maut datang menjemputnya. Ini ciri yang berikutnya, yaitu selain dia ingat akhirat, menjauhkan dunia, dia juga berbekal diri dalam rangka persiapan dia untuk bekal setelah dia meninggal dunia, setelah kematian. Dilakukan sebelum kematian itu datang kepada dirinya. Dia tingkatkan keimanannya,
ditingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak sholat fardu dikerjakan, sholat sunnah, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Intinya bahwa dalam rangka hal yang demikian, seluruh aspek kehidupannya dia selalu bernilai untuk bekal di akhirat, bekal setelah dia mati. Nah, itulah ciri-ciri orang yang Allah letakkan nur di dalam hatinya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuridillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki, ayudillahu, Allah menyesatkannya, yaj'alahu sadrahu daiqan, Allah jadikan dadanya sesak, dadanya menjadi sesak. Bitahfifi wa tasdid an qabulihi. Jadi ada yang membaca dengan tahfif, tidak menggunakan tasdid. Ada yang membaca doikon ini dengan tasdid. An qabulihi. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki sesat, barang siapa yang Allah kehendaki menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sesak dalam rangka menerima cahaya, dalam rangka menerima Islam. Dadanya sesak. Harajan sadidad daik, sudah sesak kemudian sempit, Allah jadikan tuh dadanya begitu. Sadidad daiko, sempit yang sangat. Bikasri ra sifatun. Jadi harajan ini ada yang dibaca dengan roknya kasrah harijan, ada yang dengan fathah harajan. Dibaca dengan kasrah maka dia menjadi sifat. Wa fathiha, dan dibaca dengan fathah harajan masdarun, dia menjadi masdar. Usifa bihi mubalaghatan, ya, dijadikan sifat mubalaghah. Makanya terjemahannya sangat sesak, sangat sempit hatinya. Barang siapa yang Allah kehendaki menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sesak dan sangat sempit dalam rangka menerima Islam, dalam rangka menerima cahaya. Jadi dia nggak bisa menerima cahaya. Ka'annama yas'adu fis samai, seolah-olah saking sesaknya dia, saking sempitnya, seolah-olah dia mendaki ke langit. Kita kan mendaki tempat yang sangat tinggi saja tuh, katakan gunung itu tinggi, terjal, dada kita kayaknya sakit, ya, sesaknya sangat luar biasa. Nah, seperti itulah perumpamaan. Sehingga dengan demikian hatinya tidak bisa menerima nur, tidak bisa menerima Islam. Ya. Ka'annama yas'adu, sebagaimana dia mendaki. Wa fi qira'atin yas'adu, dan di dalam satu qiraat bacanya yas'adu. Tapi dalam qiraat yang lain ada yang bacanya yas'adu. Wa fihima, dan di dalam lafaz tersebut keduanya, baik itu yas'adu maupun yas'adu, idghamu ta' fil asli fis sad, taknya dilebur
pada asli di dalam shad. Jadi aslinya yatasod adu, ya, idgham ta yasad adu yatasod adu. Wa fi ukhra bisukuniha, dan di dalam qiraat yang lain bacanya sukun, dibaca sukun. Ka'annama yas'adu fis sama, saking sempitnya sesaknya dada seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Idza kulifal iman lisiddatihi alaih, apabila dia diperintahkan untuk iman, lisiddatihi alaih, karena beratnya terhadap iman. Gak menerima tuh iman, gak menerima iman. Orang-orang yang Allah menghendaki kesesatannya, maka dia tidak bisa menerima iman, gak bisa menerima iman. Kadzalika al-ja'li yaj'alullah, seperti itulah Allah menjadikan ar-rijsa al-azab. Seperti demikianlah Allah menjadikan siksa awis syaitana atau setan, ay yusallituhu, maksudnya Allah menguasakan kepada setan, alal ladzina la yu'minuna, atas orang-orang yang tidak beriman. Begitu tuh keadaannya. Intinya bahwa jika Allah kehendaki kesesatan kepada seseorang, maka orang tersebut tidak bisa menerima iman karena dadanya sesak dan sangat sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratun wa haja siratu rabbika mustaqima. Nah, kemudian ayat yang 126, wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan bermula ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalna ayati, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu, liqaumi yatazakkarun, bagi orang yang mau mengambil manfaat, bagi orang-orang yang mau mengambil manfaat. Wa hadza alladzi anta alaihi ya Muhammad, dan bermula ini yang engkau berada padanya wahai Muhammad, siratu tariqur rabbik, jalan Tuhanmu, mustaqima, yang lurus, jalan yang lurus. Engkau ini wahai Muhammad berada pada jalan yang lurus, la iwaja, tidak ada bengkok fihi, di dalamnya. Wa nasbuhu alal hal, dibaca nasab, dia ini menjadi hal, al muakkid li jumlatil lil jumlati wal amali wal amil fiha, makna al isyarah. Jadi menjadi hal, artinya bahwa ini adalah agama yang Allah telah syariatkan kepada engkau, mustaqimah, sebagai jalan yang lurus. Itu menjadi hal. Hal itu adalah keterangan keadaan.
Keadaannya adalah bahwa ini adalah agama yang Allah telah syariatkan kepada engkau wahai Muhammad sebagai jalan yang lurus. Qad fassalna bayyana ayati. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu liqaumi yatazakkarun, bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang dapat mengambil manfaat fihi di dalamnya. Fihi idghamu ta fil asli. Jadi di dalam lafaz yatazakkarun ada peleburan ta. Aslinya adalah yatazakkarun. Ada peleburan ta di dalam dal. Aslinya yatazakkarun, tapi di sini di dalam Quran ditulis yazakkarun. Ai yataizuna, mereka bisa mengambil pelajaran, wa khusu bizikri, dan Allah dikhususkan dengan kata-kata yazakkarun, li'annahum, karena bahwasanya mereka muntafi'una, yaitu sekelompok orang yang bisa mengambil manfaat. Jadi sengaja Allah khususkan tuh dengan menyebut kata-kata yazakkarun, karena yazakkarun ini maksudnya adalah karena bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat. Nah, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan pertama kita adalah termasuk orang-orang yang bisa menerima iman dan Islam dengan sebab Allah pancarkan ke dalam hati kita nur. Yang kedua, mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang-orang yatazakkarun, yaitu orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan bisa mengambil manfaat daripada ayat-ayatnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.